dalam soal tersebut ada beberapa poin penting yang bisa kita yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu ada 5 poin. Yang pertama itu tentang biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel dengan pesanan 1 dan pesanan 2 serta totalnya. Di sini sudah ditotal dan sudah dijumlah. Terus ada info lagi dari yang pertama itu pemakaian bahan baku. Dari pesanan 1, 2, dan 3 udah disebutkan beberapa puluh rupiah, dan sudah saya jumlahkan, yaitu dengan hasil akhirnya adalah Rp167.000. Terus di sana juga ada informasi lain, yaitu seperti pemakaian bahan penolong 20.000 dengan masuk kategori tetap. Yang kedua itu jumlah biaya tenaga kerja langsung. Dari pesanan 1, 2, dan 3 berbeda-beda jam kerjanya dan berbeda-beda juga upahnya. Di sini saya sudah jumlahkan hasilnya 112.000. Ada biaya tenaga kerja langsung juga, biaya pemasaran dan biaya administrasi yang masing-masingnya itu ada 60.000, 90.000, 110.000 dengan jumlah 260.000. Dengan catatan biaya pemasaran dan biaya administrasi itu dibagi menjadi 2, yaitu menjadi variabel dan tetap, di mana yang pemasaran ini kan 90, jadi 55.000 ditambah 35.000, jadi ke 90. Cuma ini dibagi menjadi 2, jadi variabel dan tetap. Sama dengan pemasaran, administrasi juga seperti itu. Yang ketiga itu ada tarif pembebanan BOP itu per jamnya itu Rp500. Dan poin keempat itu ada BOP sesungguhnya selain bahan penolong dan bahan biaya tenaga kerja tidak langsung adalah 25.000, di mana BOP variabel ini 18.000 dan tetap 7.000. Seperti yang di atas ini, BOP sesungguhnya itu juga dibagi menjadi 2, yaitu variabel dan tetap. Yang kelima, poin yang terakhir ini ada harga jual. Pesanan satunya 450.000, pesanan 2-nya 410.000. Jika ditambahkan menjadi 860.000. Lalu pesanan ketiga selesai tapi masih di gudang. Setelah ini kita akan membahas penyelesaiannya. Di sini saya akan membahas penyelesaiannya, tetapi mohon maaf karena mungkin ada suara hujan karena di sini memang cuacanya sedang hujan. Jadi kita akan membahas penyelesaian. Yang pertama adalah pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Di sini dituliskan barang dalam proses atau biaya bahan baku yang mana hasilnya itu 167.000. Jika ingin tahu dari mana itu, dari awal yang tadi pemakaian bahan baku di info poin pertama 167. Kita tulis dalam debit 167 beserta dengan bahan baku 167 juga. Dan ini untuk pencatat pemakaian bahan baku. Ada juga BOP sesungguhnya itu 20.000 dan ini masuk dalam debit. Kalau dalam kredit itu bahan baku 20.000 juga. Nih dari yang ini tetap biaya bahan penolongnya awal di info poin nomor 1. Terus di sini kita menulis pencatatan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya dalam prosesnya itu 112, biaya BOP sesungguhnya 60.000, biaya pemasaran 90 dan biaya administrasi 110. Di mana barang dalam proses 112.000 itu kita ambil dari poin nomor 2, serta yang ini 60.000, 90.000, 110.000 itu kita ambil dari yang ini di bawahnya. Ini dengan ini kita pindahkan ke dalam pencatatan untuk pencatatan biaya tenaga kerja yang ini. Jadi gaji dan upah ini adalah jumlah dari mereka dengan hasil 372.000 untuk mencatat biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam bulan November. Yang ketiga itu ada pencatatan biaya overhead pabrik variabel kepada produk. Karena untuk mencari tahu berapa variabel ini dibebankan, kita kalikan dengan 500 per jam seperti yang kita tahu di info poin nomor 3, yaitu pembebanan di BOP itu 500 per jam, Rp500. Jadi pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3 seperti
bagi jamnya itu jamnya 30 jam, 45 jam, dan 37 jam, kita kalikan 500 dengan hasil segini, dengan jumlah akhirnya itu 56.000. Kita masukkan dalam jurnal, barang dalam proses atau BOP variabel itu 56.000. Ini untuk masuk ke debit. Kalau masuk yang kredit itu kita namanya BOP variabel yang dibebankan, jadi 56.000. Terus ada pencatatan BOP yang sesungguhnya terjadi. BOP sesungguhnya itu tadi kan ada di poin nomor 4, di mana dituliskan BOP sesungguhnya juga di sini 25.000. Di sini belum kita bagi karena masih tulisan pencatatan BOP sesungguhnya yang terjadi, yaitu kita tetap nulis 25.000. Untuk kreditnya kita tuliskan dengan berbagai rekening yang dikredit. Yang ke poin kelima, pencatatan pemisahan biaya overhead pabrik sesungguhnya ke dalam variabel tetap. BOP variabel sesungguhnya itu kan tadi 25 ya. Karena ini yang variabel, karena dibagi variabel menjadi 18.000. Kita tulis di sini. Terus BOP tetap sesungguhnya. Seharusnya di sini kan tulisnya 7.000. Tapi kenapa di sini 27.000? Karena kita tambahkan yang awal tadi 20.000, karena ini kan juga tetap. Jadi kita tambahkan 7.000 ditambahkan 20.000 jadi 27.000. Kita tulis untuk kredit BOP sesungguhnya itu 45.000. Hasil dari 18.000 ditambah 27.000. Penjelasan selanjutnya setelah ini. Setelah kita menuliskan pencatatan pemakaian bahan baku dan lainnya tadi dari awal sampai sini, kita akan nulis kartu harga pokok pesanan nomor 1, 2, dan 3. Karena ini ada 3 pesanan, kita buat 3. Jadi tergantung soal, nanti kalau misalnya ada 2 pesanan berarti kita harus membuat 2 kartu harga pokok pesanan. Jadi gimana sih cara mencari ini? Ada angka-angka begini itu kan dari sini dari awal keterangan ada saldo awal, terus November ada BBB, BTKL, BOP variabel, dan total. BBB, BTKL, BOP variabel pasti kalian tahu artinya apa ya gitu. Terus dari mana sih ini? Jadi begini, saldo awal ini BBB ini 120 itu dari mana? Itu dari awal yang tadi kita dari soal awal ini sudah diberitahu bahwa 120 ini di BBB di pesanan 1. Karena kita sedang membuat kartu harga pokok pesanan nomor 1, kita fokuskan pada pesanan nomor 1. Yang mana BBB ini 120, kita tulis di sini 120. Lalu di November ini ada 45, di bawahnya ada 45.000 ya. 45.000 dari mana sih? Itu dari pemakaian bahan baku. Karena masih BBB, pemakaian bahan bakunya jadi 45.000. Tadi kan 120, masih BBB kan? Nah, ini kita ambil dari pemakaian bahan baku juga 45.000. Kita taruh di bawahnya. Begitu juga dengan BTKL. BTKL di sini berapa sih? Pesan 1, 110. Kita tulis di sini 110. 30.000 itu dari mana? Biaya tenaga kerja langsung. BTKL kan biaya tenaga kerja langsung. Untuk pesanan 1 berarti 30.000 kita tulis di bawahnya. Begitu juga dengan BOP variabel. Di sini kita tulis ada yang awal 45.000. Kita tulis di sini 45.000. Setelah itu 15.000 dari mana? Kita cari BOP variabel. Yang mana tadi kita udah tulis di sini, udah bahas di sini yang tentang coret-coretan tadi sini kan namanya BOP, biaya overhead pabrik variabel. Yang untuk pesanan 1 berarti 15.000. Kita tulis di sini. Lalu kita total. Jadi total di sini ini dari hasil pertambahan ini ditambah ini jadi hasilnya ini. Dan ini hasilnya ini. Jadi kalau untuk jumlah kita jumlahkan ini tambah ini hasilnya begini. Total ini begini. Ini totalnya tetap dijumlahkan untuk mendapatkan jumlahnya di sini. Untuk yang kartu harga pesanan nomor 2 dengan nomor 3 sama. Nomor 2 saya pikir pasti bisa lah ya. Maksudnya kayak tinggal taruh pesanan 2 105 ditambah yang pesanan 2 ini terus 80 terus ke biaya tenaga kerja jadi 45 seperti itu guys.
selesai seperti tadi barusan. Tapi kalau misalnya yang pesanan nomor 3, karena di awal soal tidak ada pesanan nomor 3 di sini tidak diberitahu. Di sini. Jadi kita saldo awal kita kosongkan. Lalu dengan November ini kita yang bagian bawah gini, kita sudah mencari nih. Yang pesan 3 udah ketemu, tapi yang ini doang yang belum ketemu, buat yang di atas ini seperti yang di sini dengan di sini dengan yang di sini kan. Jadi belum ada. Jadi kita bakalan tetap tulis yang ke bawahnya, yaitu ada 67.000, 37.000 dan 18.500 kita tetap tulis di sini. Tetap kita total dengan tetap kita jumlah juga. Setelah itu kita menulis pencatatan harga pokok barang jadi. Pesanan yang diselesaikan di November. Berarti kan yang diselesaikan tadi kan sesuai dengan soal itu kan berdua ya yang diselesaikan. Seperti ini sudah ada harga jualnya juga, baru 2 pesanan. Berarti pesanan 1 kan tadi udah dikasih tahu udah selesai tapi masih di gudang. Jadi kita tetap fokus ke pesanan 1 dan 2. Yang mana BBB ini pesanan 1 165.000 kita ambil dari sini. 165.000. Ini BBB PTKL, ada lagi PTKL tuh. Ini tetap 140, kita turunin aja. BOP 60.000. Udah, terus totalnya tuh ini ditaruh. Begitu juga yang pesanan nomor 2. Ini taruh sini. Ya kelihatan ya. Ini baru kita jumlah dan kita total. Udah ketemu begitu. Hasilnya begini, terus kita buat jurnal. Nah, jurnalnya ini kita tuliskan barang jadi. Barang jadinya itu kita tulis yang ini 702.500 kita tulis untuk di debit. Sedangkan untuk penjelasan di bawah barang dalam proses, barang biaya bahan baku, BTKL, BOP variabel ini kita tulis di sini yang 325 tulis ini. Ini adalah penjabaran dari 702 karena ini buat jurnal, ceritanya kayak gitu. Kalau misalnya bingung, jurnal itu adalah ini, hasil ini itu penjabarannya tuh ini untuk ini gitu. maaf. Setelah itu kita buat sebentar. Setelah itu kita buat pencatatan penutupan rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan. BOP variabel yang dibebankan itu 56.000. Dari mana? 56.000 itu dari yang awal tadi ini kan yang ditanyakan nggak kelihatan. Ini kan yang ditanyakan BOP variabel yang dibebankan. Kita ambil yang awal lagi, BOP variabel dibebankan itu ini BOP variabel. Berarti hasil jumlahnya itu 56.000. Kita tulis di sini. Terus kan awalnya kita harus mencari BOP sesungguhnya dulu ya. Karena ini pembebanan lebih atau kurang ini pasti hasil selisih dari BOP variabel dibebankan dengan BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya ini 18.000 itu adalah kelihatan 18.000 ini. Jadi kita tulis di sini untuk dikredit di kanan 18.000. Jadi selisih dari 56.000 dengan 18.000 itu 38.000 baru ditulis di sini. Jadi kalau misalnya mau menulis pembebanan ini kita harus beri spasi dulu. Kita harus mencari BOP sesungguhnya dulu yang tertera di awal-awal tadi. Kita tulis di sini dengan BOP variabel dibebankan yaitu jumlah yang tadi awal ini 56.000. Jadi kita bisa menemukan pembebanan lebih atau kurangnya itu dari selisih 56.000 sama 18.000. Jadi masih 38.000. Itu kita tulis untuk menutup rekening BOP lebih atau kurang, karena di sini mungkin lebih, kayaknya tulisnya lebih. Di sini ada lagi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu kita ambil dari pembebanan lebih atau kurang tadi 38.000, kita tulis di sini
Terus kita buat kredit, kita tuliskan pembebanan lebih 38.000 di kanan juga. Ini kita tulis kayak gini, itu untuk menutup pembebanan. Setelah itu kita pencatatan biaya komersial. Biaya komersial itu terdiri dari biaya pemasaran dan administrasi yang variabel dan tetap yang awal tadi di sini. Ini sudah diberitahu. Ini bagi dua ini. Jadi kita di sini kan ada 55, 35 pemasaran variabel, pemasaran tetap, administrasi variabel, administrasi tetap begini. Cuma kita tulis di sini lagi. Terus ini tanpa embel-embel variabel atau tetap, ini jadi hasil seluruhannya mereka. Jadi pemasaran variabel tetap ini kan hasilnya tetap 90.000 ya kayak tadi, cuma dibagi dua, cuma ini ditulis lagi gitu. Ini ditulis karena untuk memisahkan biaya dan produksi menurut perilakunya. Setelah itu ada pencatatan penyerahan produk kepada pemesan. Kan tadi udah ditemukan harga pokoknya ini pesanan 1 dan pesanan 2 itu dari sini ya. 365.000 kita sebentar. Nah, ini kelihatan. 365.000 ini kita tulis di sini. 337.500 ini kita tulis ini. Kan di sini 702.500. Nah, ini tuh dari mana? 450 sampai 410. Ini tuh dari awal tadi yang sudah ada di poin nomor 5. Saatnya kita nulis penjabaran. Poin nomor 5 itu ditaruh di akhir ini. Pencatatan akhir ini untuk harga jual, kan harga jual gini, kita cuma mindahkan juga di sini. Jadi harga jualnya ini 450 sama 410 itu dari poin nomor 5. Yang ini harga pokok ini kita tadi dapat yang dari pencatatan harga pokok barang. Jadi setelah kita membuat kartu harga pokok pesanan gitu. Terus udah kan, terus kita buat jurnal. Kita taruh jurnal nih. Ini harga jual ini kita masukkan dalam kas atau piutang 860.000 dengan sandingan 860.000 juga. Setelah itu yang 702 ini kita masukkan dalam harga pokok produk. Harga pokok produk kita masukkan 702.500. Untuk yang satunya lagi kita tuliskan dengan barang jadi. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang laporan laba. Maaf, maksudnya jawaban yang terakhir. Jadi jawaban yang terakhir ini adalah ada laporan laba rugi PT ABC tadi kan ya, untuk bulan November 2020. Di sini hasil penjualan itu 860. Kenapa 860? Harga penjualan tadi yang barusan saja kita bahas ini, harga penjualannya 860, kita taruh di dalam awal. Jadi ini di sebelah kanan. Terus setelah itu kita tulis harga pokok. Kenapa harga pokoknya 490? Karena kita dapatkan 490 ini harga pokoknya itu dari awal soal yang kita dapatin. Yang dari awal soal ini yang sudah ditotal, jumlah yang sudah ditotal 490 kita taruh di sini untuk harga pokok. Setelah itu ada persediaan dalam proses, di mana ada biaya produksi. Biaya produksinya itu ada apa aja sih? Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel, yang mana tadi sudah dituliskan. Saya akan bagi tahu sebentar. Yang mana biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dengan biaya overhead pabrik variabel itu dari sini, yang dari awal lagi. Jadi soal yang dari awal ini sudah sangat penting untuk membantu kita penyelesaian serta buat laporan laba rugi. Jadi yang tadi ini 167, 112, 56.000 itu kita ambil dari kan biaya bahan baku ya. Biaya bahan baku 167 benar. Terus ada biaya tenaga kerja langsung 112. Biaya tenaga kerja langsung 112 benar. Benar. Habis itu biaya overhead pabrik variabel 56.000. Overhead pabrik variabel 56.000 jumlahnya benar. Benar. Berarti dari situ kan. Udah tuh. Udah habis itu terus di sini ada tulisan
harga pokok barang yang diproduksi ada 825.000. Dari mana sih? Nah, 825.000 itu dari 490.000 ditambah ini hasilnya adalah 825.000. Setelah itu di bawahnya ada persediaan barang dalam proses akhir, ada 122.500. 122.500 itu dari jumlah pesanan, total pesanan nomor 3. Kita tulis di sini. Udah tuh, ini tuh harga pokok barang tersedia untuk dijual, ini hasil dari pengurangan 825.000 dikurangi 122.500 yang tadi ini. Nomor 3 udah hasilnya 702.500. Terus 337.500 ini yang persediaan barang jadi akhir itu dari mana? Itu dari yang pesanan nomor 2. Total pesanan nomor 2 337.500 kita tulis di sini untuk persediaan barang jadi akhir. Harga pokok penjualan variabel 365.000 itu dari yang nomor 1. Jadi ini penulisannya itu balik. Jadi yang pertama nomor 3 ini 10225 100 ini, terus 3375 di sini, terus baru 365 nya di sini gitu. Setelah itu udah ya, terus abis itu kan ada lagi pemindahan biaya kurang atau lebih. Ini tadi kurang tulisannya, pemindahan kurang atau lebih biaya overhead pabrik itu 38.000 dari yang tadi ini 38.000. Nah, terus abis itu biaya pemasaran variabel 55.000 itu dari yang ini biaya pemasaran variabel kan ya tadi. Terus abis itu kita diminta untuk biaya admin umum variabel, admin variabel 60.000, bener kan? Udah, terus abis itu kita jumlahkan 518 itu dari mana sih? 518 itu dari penjumlahan 365.000 ditambah ini 5 ini jadinya 518.000. Itu untuk total biaya variabel, karena yang dimintakan total biaya variabel semua. Terus abis itu laba kontribusinya itu berapa sih? Nah, kenapa laba kontribusi variabel laba kontribusinya itu 342.000? Itu dari 860, kan ini harusnya lurus ya, tapi saya nulisnya nggak lurus. 860.000 itu dikurangi 518.000, jadi 342.000. Setelah itu yang terakhir itu ada biaya overhead pabrik, biaya pemasaran tetap, admin umum tetap. Ini yang tetap kan, biaya tetap, jadi kita tetap cari yang tetap aja. Seperti overhead pabrik yang tetap itu tadi kita sudah dapat. Overhead pabriknya itu mana sih? 27.000. Sini kita tulis ke sini. Pemasaran tetap mana sih? Pemasaran tetap 35.000, kita tulis di sini. Admin umum tetap mana sih? 50.000, kita tulis di sini. Lalu kita jumlahkan, ini hasilnya 112.000. Nah, untuk yang terakhir, untuk laba bersih yang terakhir kita mendapatkan 230.000 karena hasil ini tadi 342.000 dikurangi hasil tambahan ini kan ini, jadi 230.000. Selesai. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang masih bingung, belajar, ulang-ulang lagi, soalnya saya juga masih belajar. Oke, jadi terima kasih penjelasan yang mungkin terlalu cepat atau bahkan tidak mudah dipahami, sulit ya, berarti sulit untuk dipahami. Semoga kalian yang menonton pokoknya doain semoga saya juga paham sama semua materinya. Udah terima kasih. Kalau ada salah kata atau apapun